4 fakta kasus Indragon, pembunuh Nia Kurniasari gadis penjual gorengan divonis hukuman mati. Masih ingat Nia Kurniasari? Ia adalah penjual gorengan di wilayah Padang Pariaman, Sumatera Barat yang kematiannya viral di media sosial. Pasalnya, gadis berusia 18 tahun ini ditemukan meninggal dan dikubur tanpa busana, setelah dinyatakan hilang beberapa hari. Pelakunya kasus pembunuhan Nia Kurniasari adalah Indra Septiarman alias Indragon. Selasa, 5 Agustus 2025, Indragon divonis hukuman mati. Ia terbukti telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Nia Kurniasari. Hakim Ketua Deddy Kuswara dalam sidang pembacaan putusan tersebut, menerangkan bahwa hukuman mati ini jatuhkan pada terpidana berdasarkan fakta persidangan yang telah berlangsung. Terdakwa terbukti secara sah telah melakukan pembunuhan berencana dan persetubuhan pada korban Nia Kurniasari, ujar Hakim Ketua dikutip saat pembacaan putusan di ruang sidang Cakra Pengadilan. Dua tindakan terdakwa itu sesuai dengan dakwaan primer dan dakwaan alternatif yang dibacakan oleh JPU saat sidang pembacaan dakwaan. Berdasarkan perbuatan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana mati pada terdakwa Indragon dan terdakwa tetap ditahan. Meski begitu, kuasa hukum Indragon, Davrion menegaskan akan mengajukan banding. Kasus Nia Kurniasari pun kembali ramai jadi perbincangan usai Indragon dijatuhi hukuman mati. Berikut 4 fakta tentang Indragon terkait kasus Nia Kurniasari. 1. Rekam jejak kejahatan. Pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan oleh terdakwa Indragon di Padang Pariaman, Sumatera Barat merupakan puncak tindak pidana yang pernah ia lakukan hingga saat ini, Selasa, 8 Juli 2025. Kasus yang terjadi pada September 2024 tersebut, telah menghilangkan nyawa gadis penjual gorengan Nia Kurniasari. Hanya saja, kasus tersebut bukan satu-satunya tindak pidana yang pernah dilakukan Indragon hingga saat ini. Pada tahun 2014, Indragon pernah mendekam di penjara atas kasus pencabulan dengan hukuman 4 tahun 4 bulan. Setelah menjalani hukuman tersebut, Indragon kembali harus berurusan hukum atas tindakan narkotika jenis sabu dengan hukuman 6 tahun 6 bulan. Terakhir, beberapa hari sebelum melakukan pembunuhan dan pemerkosaan L, Indragon juga melakukan pencurian, dengan hukuman 1 tahun penjara. Rekam jejak terdakwa dalam sejumlah kasus tindak pidana yang pernah ia lakukan menjadi hal pemberatan bagi kami dalam memberikan hukuman maksimal, ujar Jaksa Penuntut Umum, JPU, Bagus Priyonggo, Selasa, 8/7/025. Hal pemberatan tersebut membuat Indragon dituntut pasal 285 KUHP dan 340 KUHP dengan hukuman pidana mati. 2. Tak pernah minta maaf. Terdakwa Indragon menghadapi tuntutan hukuman mati dalam sidang kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa, 8 Juli 2025. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menyampaikan 2 hal yang memberatkan tuntutan, yaitu keterangan berbelit selama persidangan dan tidak adanya permintaan maaf kepada keluarga korban. Hal-hal yang memberatkan ini menjadi acuan bagi Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam memberikan tuntutan hukuman mati bagi terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, keterangan berbelit yang diberikan oleh terdakwa ini terjadi pada saat agenda sidang pemeriksaan terdakwa. Dalam agenda sidang tersebut terdapat sejumlah keterangan berbelit terdakwa mulai dari jumlah pertemuan antara terdakwa dan korban. Lalu, adanya hubungan antara terdakwa dan korban dalam persoalan narkotika jenis sabu sebesar 1,5 kilo. Serta, Indragon dalam agenda sidang itu, juga sempat mengutarakan bahwa mendapat intimidasi oleh penyidik selama proses penyidikan di Polres Padang Pariaman. Namun, keterangan itu tidak memiliki alat bukti, karena Indragon tidak mampu menghadirkan saksi atas semua ucapannya. Sedangkan untuk tidak adanya permintaan maaf oleh Indragon pada pihak keluarga Nia Kurniasari, dibenarkan oleh ibu korban. Ibu korban Eli Marlina mengatakan, hingga persidangan agenda pembacaan tuntutan ini, tidak ada Indragon atau pihak keluarganya datang untuk menyampaikan permintaan maaf. Tidak pernah ada, sesuai kata jaksa tadi. Baik secara langsung dan tertulis keluarga kami tidak pernah menerima permintaan maaf atas tindakan Indragon, ujarnya. 3. Alasan hukuman mati. Terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan, dituntut pasal kombinasi kumulatif subsidiaritas alternatif dengan hukuman mati. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Bagus Priyonggo, mengatakan, keterangan saksi, saksi ahli dan barang bukti yang ada sudah mampu untuk memenuhi unsur tuntutan yang disampaikan pihaknya. Unsur tuntutan yang dijadikan acuan oleh pihaknya merupakan tindakan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan hasil uji forensik RS Bayangkara terhadap korban Nia Kurniasari,
Menurut JPU sudah jelas bahwa terdakwa melanggar pasal 285 tentang pemerkosaan. Serta, melalui keterangan saksi dan ahli, jelas bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan terdakwa merupakan pembunuhan berencana. Mengingat adanya alat yang sudah disiapkan terdakwa sebelum melakukan aksinya, yaitu tali rafia berwarna merah. Atas keterangan dan barang bukti tersebut, kami membuat tuntutan dengan menggunakan pasal kombinasi kumulatif subsidiaritas alternatif, ujarnya. Melalui pasal tersebut, pihaknya memberikan hukuman maksimal pada terdakwa, yaitu hukuman mati. Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum, JPU, tuntut terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan, hukuman mati, Selasa, 8 Juli 2025. Tuntutan ini dibacakan langsung JPU dalam sidang lanjutan dengan agenda tuntutan di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Pariaman.